kemasan ya itu akan memperlihatkan sinyal negatif ya terhadap Cina. Makanya ketika Presiden ya satu hari meminta semua penerbangan di stop ke Cina ya, itu kan duta besar Cina marah di Indonesia. Dia bilang Anda itu keterlaluan ya, seolah-olah ingin memutus dagang dan lain-lain. Nah, sejak awal saya lihat keraguan-raguan, sehingga dari awal memang Jokowi ini tidak berhasil bersikap tegas dalam membentuk komite nasional atau person in charge ya untuk kasus ini. Padahal Singapura, Malaysia waktu itu sudah terjadi ya. Kiai Ma'ruf Amin sebut tak masalah jika vaksin corona dari Cina tak halal. Sebanyak 3 juta vaksin corona akan didatangkan dari Cina pada November mendatang. Dalam kunjungannya ke kediaman Dinas Wapres Ma'ruf Amin, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat menjelaskan mengenai kehalalan vaksin tersebut. Terkait kehalalan vaksin, Ma'ruf meminta agar kehalalan vaksin harus menjadi perhatian. Ma'ruf juga mengaku tidak masalah jika vaksin tersebut tidak halal karena dibutuhkan dalam kondisi darurat. Jadi Wapres menjelaskan 2 hal. Vaksin itu kalau halal ya bagus, nggak ada problem. Tetapi kalau misalnya tidak halal, tidak masalah karena itu dalam kondisi darurat, sehingga kemudian tidak masalah dipakai juga. Begitulah kata jubir Wapres, Mas Duki Baidlawi kepada wartawan. Ma'ruf juga meminta MUI untuk ikut dalam kunjungan ke Cina pada November mendatang, sehingga kehalalan vaksin dapat langsung dicek di sana. Jadi ada melibatkan tim fatwa dan tim LPPOM. Ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak. Tapi itu tak akan menjadi hambatan apa-apa. Karena kalau halal, alhamdulillah, prosesnya begitu saja. Tapi kalau nggak halal pun enggak masalah, karena darurat sehingga diperbolehkan. Jadi ini tak akan menghambat apapun, begitulah jelasnya. Mas Duki mengatakan, Ma'ruf tidak ingin ada anggapan bahwa vaksin sulit didapatkan karena proses verifikasi halal. Ia menegaskan, vaksin tidak masalah tidak halal karena dibutuhkan dalam kondisi darurat, seperti saat ini. Maka jangan ada anggapan kemudian proses kehalalan vaksin itu akan menghambat. Itu sama sekali tidak menghambat karena sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak halal, itu juga darurat, sehingga nggak masalah. Begitulah pungkasnya. Kesal dengan penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia, SBY, jangan hanya nunggu vaksin. Hingga saat ini, angka kasus virus corona atau COVID-19 di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Per hari ini, Jumat 2 Oktober 2020, jumlah kumulatif kasus COVID-19 sudah mendekati 300.000. Lemahnya penanganan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 membuat Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY kesal. SBY meminta pemerintah tak bergantung pada vaksin dalam menangani pandemi COVID-19. Ia tak ingin pemerintah kendor dalam mengatasi penyebaran virus tersebut. SBY menyadari pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah berusaha mengatasi pandemi ini. Namun, katanya, semua pihak harus mengakui kerja selama ini belum sepenuhnya berhasil. Harus terus dilakukan evaluasi. Setelah itu, lakukan koreksi dan perbaikan terus-menerus. Jangan kendor. Jangan hanya menunggu dewa penolong yang disebut vaksin, kata SBY dalam podcast di akun Facebook Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat 2 Oktober 2020. SBY mempertanyakan, apakah saat vaksin ditemukan, seluruh orang bisa terselamatkan? Ia juga bertanya apakah dunia bisa adil agar rakyat miskin sekalipun bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengingatkan, jutaan orang yang meninggal dunia terpapar COVID-19, bukan statistik semata. Menurutnya, pemerintah di seluruh dunia perlu bekerja lebih keras dari sekedar menunggu vaksin. SBY berkata pemerintah, di negara manapun, paling bertanggung jawab menyelesaikan pandemi ini. Menurutnya, rakyat telah memberikan mandat kepada pemerintah melakukan apapun guna menyelamatkan mereka di saat sulit. Pimpin kami, bimbing kami, dan bantu kami. Jangan biarkan kami, rakyat kebanyakan kehilangan harapan, diliputi rasa takut, dan tidak lagi percaya kepada dunia dan negaranya. Begitulah ujarnya.
Sampai hari ini, jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 34205.778 orang. Sebanyak 1021765 orang meninggal dunia dan 23 juta orang lainnya dinyatakan sembuh. Untuk di Indonesia, kasus positif COVID-19 mencapai 295.499 orang. Sebanyak 10.972 orang meninggal dan 221.340 orang lainnya dinyatakan sembuh. Presiden Joko Widodo pun optimis vaksin corona akan tersedia pada akhir tahun ini atau awal 2021. Jokowi menyatakan vaksin tersebut baru bisa diberikan ke sekitar 170 sampai 180 juta penduduk Indonesia. Kasus COVID-19 terus naik selama 2 minggu ditangani LBP. Rizal Ramli, tidak aneh. Kinerja Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LPB yang ditunjuk untuk menangani pandemi COVID-19 di sejumlah provinsi prioritas dipandang masih jauh dari memuaskan. Pasalnya, selama 2 pekan di bawah kendali Luhut, angka bertambahnya kasus positif COVID-19 di 10 provinsi prioritas itu justru cenderung meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, evaluasi dilakukan dengan melihat 3 poin utama, yaitu tren kasus aktif, angka kesembuhan, dan angka kematian. Untuk periode 13 sampai 27 September, periode sejak pandemi COVID-19, di bawah kendali LBP, terjadi kenaikan jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas yang berakibat kenaikan secara nasional. Sementara angka kesembuhan memang menunjukkan peningkatan, dilihat per provinsi. Persentase kesembuhan memang meningkat, kecuali di Sulawesi Selatan dan Papua, 2 dari 10 provinsi yang masuk provinsi prioritas untuk ditangani LBP. Begitupun dengan angka kematian yang terus meningkat di 10 provinsi tersebut. Bahkan, persentase kontribusi angka kematian di 10 provinsi prioritas terhadap kematian nasional cenderung meningkat. Terkait hal tersebut, tokoh nasional DR Rizal Ramli mengaku tidak kaget. Sebab, selama 2 minggu di bawah kendali langsung LBP, tak ada strategi mumpuni yang dilakukan. Tidak aneh gagal turunkan COVID. Wong tidak ada perubahan strategi, hanya ngomong segerobak. Ancam-ancam dan tumpuk kekuasaan, ucap RR. Sapaan akrabnya melalui akun Twitter pribadinya. RR pun pesimistis Indonesia bisa lepas dari status negara berisiko tinggi COVID-19. Bahkan, bukan mustahil, jumlah negara yang melarang warganya berkunjung ke Indonesia akan bertambah banyak. Ubah definisi kematian COVID dikira lihai tapi tidak cerdas. RI masuk high risk, negara-negara yang lockout RI naik. Begitulah tandasnya. Kasus COVID-19 terus naik selama 2 minggu ditangani LBP. Rizal Ramli, tidak aneh. Kinerja Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LPB yang ditunjuk untuk menangani pandemi COVID-19 di sejumlah provinsi prioritas dipandang masih jauh dari memuaskan. Pasalnya, selama 2 pekan di bawah kendali Luhut, angka bertambahnya kasus positif COVID-19 di 10 provinsi prioritas itu justru cenderung meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, evaluasi dilakukan dengan melihat 3 poin utama, yaitu tren kasus aktif, angka kesembuhan, dan angka kematian. Untuk periode 13 sampai 27 September, periode sejak pandemi COVID-19, di bawah kendali LBP, terjadi kenaikan jumlah kasus aktif di 10 provinsi prioritas yang berakibat kenaikan secara nasional. Sementara angka kesembuhan memang menunjukkan peningkatan, dilihat per provinsi. Persentase kesembuhan memang meningkat, kecuali di Sulawesi Selatan dan Papua, 2 dari 10 provinsi yang masuk provinsi prioritas untuk ditangani LBP. Begitupun dengan angka kematian yang terus meningkat di 10 provinsi tersebut. Bahkan, persentase kontribusi angka kematian di 10 provinsi prioritas terhadap kematian nasional cenderung meningkat. Terkait hal tersebut, tokoh nasional DR Rizal Ramli mengaku tidak kaget. Sebab, selama 2 minggu di bawah kendali langsung LBP, tak ada strategi mumpuni yang dilakukan. Tidak aneh gagal turunkan COVID. Wong tidak ada perubahan strategi, hanya ngomong segerobak. Ancam-ancam dan tumpuk kekuasaan, ucap RR. Sapaan akrabnya melalui akun Twitter pribadinya.
RR pun pesimistis Indonesia bisa lepas dari status negara berisiko tinggi COVID-19. Bahkan, bukan mustahil, jumlah negara yang melarang warganya berkunjung ke Indonesia akan bertambah banyak. Ubah definisi kematian COVID dikira lihai tapi tidak cerdas. RI masuk high risk, negara-negara yang lockout RI naik. Begitulah tandasnya.